Hati-hati.
Sulawesi, Bu. Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Arif, Ani. Tina. Dari NTT, Bu. NTT. Christine. Dari Papua, Ibu. Dari Papua. Ati. Bali, Bu. Ayu. Sama Ibu dari Bali. Oh, dari Bali. Kaisang. Sulawesi apa? Sulawesi Tari. Oh, Sulawesi Tari.
yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Sulawesi Selatan. Dan di episode kali ini bahasan kita adalah tentang Sirip Na Pace sebagai prinsip hidup masyarakat di Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Sirip Na Pace ini merupakan istilah yang sering diucapkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Istilah ini begitu melekat hingga tak jarang kita melihatnya dan mendengarnya. Mari kita bahasan. Sirip Na Pace adalah sebuah konsep pemikiran yang telah ada di Sulawesi Selatan sejak zaman dulu. Konsep Sirip Na Pace ini tak jarang menjadi alasan seseorang untuk berdamai, namun tak jarang pula menjadi alasan bagi seseorang untuk berperang. Sirip Na Pace terbagi dalam dua buah kata, yakni dari kata sirip dan pace. Sirip sendiri dapat diartikan sebagai harga diri atau rasa malu. Dan rasa malu maupun harga diri keduanya saling berkaitan. Seseorang yang punya harga diri pasti juga memiliki rasa malu. Konsep sirip ini teranggapan bahwa setiap orang itu punya harkat dan martabat yang harus dilindungi. Setiap orang itu punya harga diri yang harus dipertahankan, serta ada rasa malu yang harus dijaga. Rasa malu untuk tidak berbuat hal yang kurang baik, serta rasa malu untuk tidak menepati janji. Meskipun terdengar elegan, namun sirip ini diterapkan dua buah sisi mata koin. Nah, oke. Tadi videonya membahas tentang budaya dari mana? Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan di situ ada budaya apa? Sirip Na Pace. Sirip Na Pace itu apa sih, teman-teman? Sirip itu budaya Maluku. Ani, boleh jelaskan ke teman-temannya apa itu Sirip Na Pace? Budaya Sirip Na Pace itu artinya rasa malu dan Ibu, yang sehat ayo. Menyimak ibu saya gitu mah. Ada yang baik. Bilang lah ya. itu budaya di Sulawesi Selatan itu Sirip Na Pace. Sirip itu artinya rasa malu. Femis, kita Malu. Kalau pace itu kayak rasa iba, rasa tercinta. merupakan salah satu contoh norma yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sekarang ibu akan kasih kalian LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi ibu harap boleh berduduk secara berkelompok. Ibu mau 3 kelompok. Sudah semua membentuk kelompok? Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita mau explaining dulu. Oke, siap. Ibu kasih contoh dulu ya. Andi perhatikan ibu. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil senyum. Digulung-gulung, sambil Oke, bisa. Nanti kecuali temponya lebih cepat ya. Minta hati-hati ya. Boleh. Tapi yang tertib ya, tertib. Oke, bisa. 1, 2, 3. Buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Cepat. Oke, ibu akan bagikan ini. Bagaimana ini, ibu? Ibu bagaimana, ibu? Oke, anak-anak. Jadi di situ
ibadah. Oh, beribadah. Ya, oke. Beribadah. Ya, Yang kedua jujur. Ya. Norma hukum tidak boleh berkendara kalau tidak memakai helm. Tidak boleh menerobos lampu merah. Norma kesopanan harus permisi jika ada orang tua yang ada di depan kita. Norma kesusilaan kami punya di sini ibu. Belum dijawab. Oke, jawab. Terlewat itu terlewat. Terlewat, oke. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok Baby Monster. Oke, kelompok yang kelompok Jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Nah, tadi di hasil diskusi dari kelompok Baby Monster, di norma kesusilaannya itu masih belum terjawab. Kira-kira ada di kelompok lain yang bisa menjawab? Apa salah satu contoh norma kesusilaan? Saya. Coba ayo kelompok kami apa? hukum. Oke. Menuliskannya jangan menyontek Bu Guru, itu norma kesusilaan. Nah, betul. Oh iya betul, tidak menyontek. Salah satu contohnya tidak menyontek. Kalau kelompok ini kelompok apa tadi? Kelompok Garuda. Kelompok Garuda. Apa tadi? Tidak berbohong. Jadi jawaban dari anak-anak semua ini sudah betul. Jadi norma agama itu contohnya ada beribadah. Terus norma kesusilaan tadi seperti kelompok hukum bilang tidak menyontek. Terus Kelompok saya berikut Gatot. oke cukup. Iya, sering hukum itu. Oke, jadi tadi anak-anak semua sudah mampu menuliskan contoh-contoh dari 4 jenis norma. Ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Dan, kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah semua? Nah, ada yang bisa simpulkan pelajaran kita hari ini? Andi, silakan. Ya, untuk pelajaran